Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada setiap kita. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 117. Ada yang bertanya, siapa Yesus? Mari kita pujikan bersama. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dengan tema Pertolongan Tuhan yang Ajaib. Yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 126 yang akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya menyertai pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir untuk memberkati, untuk menolong kami dapat memahami firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kita tidak selalu bisa memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan. Terkadang kita kecewa dengan kesulitan yang datang silih berganti,
dan kita mengira bahwa Tuhan membiarkan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesulitan dan memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu. Bahkan seringkali Tuhan menyatakan pertolongannya secara lain. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 ini berlatar belakang pada kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel. Itu berarti bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang dialami bangsa Israel di Babel telah berakhir. Dan mereka boleh pulang ke rumah mereka sendiri di tanah perjanjian. Dan itu terjadi semata-mata karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah mengerjakan perkara-perkara besar yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Pertolongan Tuhan yang luar biasa ini oleh pemazmur dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang sedang bermimpi. Dapat kita baca pada ayat 1. Ini benar-benar kejutan dari Tuhan atau berkat dari Tuhan, sehingga pemazmur mengatakan seperti orang yang sedang bermimpi yang terjadi secara tiba-tiba. Itu sebabnya pemazmur menyambut pertolongan Tuhan tersebut dengan bersorak-sorak, bersuka cita karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Dapat kita baca pada ayat 2 dan 3. Tetapi di ayat 4 menjelaskan bahwa ketika mereka berjalan pulang hingga mereka sampai di tanah perjanjian, mereka berjumpa dengan kesengsaraan yang lain lagi. Sesampainya di rumah mereka, mendapati kondisi rumah yang sudah hancur berantakan. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah pemazmur berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Dalam doa dan pengharapan mendapat pemulihan dari Tuhan, pemazmur mengajar kepada kita untuk bersabar. Bersabar di sini berarti tetap berpengharapan kepada Allah, tetap setia melakukan kehendak-Nya, dan tetap tekun berdoa dengan tetap menabur kebaikan, walaupun dengan cucuran air mata. Namun akhirnya akan bersorak-sorai sambil membawa hasil benih yang kita tanam tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, bila kita mengharapkan kebaikan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus terlebih dahulu menaburkan benih-benih kebaikan tersebut dalam diri orang lain, sehingga pada suatu ketika kita juga akan mendapatkan apa yang sudah kita tabur. Mari kita merenungkan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendapatkan pertolongan Tuhan secara ajaib? Bagaimanakah sikap Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan sudah menolong, namun masih harus menghadapi kesulitan? Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, untuk pertolongan Tuhan yang ajaib, namun kuatkanlah kami ketika kami masih harus menghadapi persoalan-persoalan lain dalam hidup kami. Bapa, sumber kehidupan kami, tolong kami untuk kami terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam kami menghadapi persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bertekad tetap bersabar ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.